Petunjuk dari buku diary. Malam ini, Daun membuka buku diary-nya. Dan ketika Daun membukanya, sedek. Daun kaget saat melihat coretan pensil berbentuk hati yang berada tepat di ujung kiri bawah pada tulisan curhatnya. Dear Diary, hari ini aku senang sekali. Lagi-lagi bos up kasih kejutan buat aku. Awalnya aku sedih karena kepergok makan coklat. Lalu dia buang coklatku. Dan itu buat aku hampir juga buang rasa kekagumanku sama dia. Tapi ternyata, kamu tahu kenapa? Dia mengganti coklatku dengan coklat yang lebih mahal. Kekaguman yang beberapa detik hampir hilang berganti jadi kecintaan yang semakin dalam. Kira-kira menurutmu, dia cinta juga nggak sama aku? Seketika Daun terkejut. Daun melihat tanda berbentuk hati itu. Padahal Daun sebagai penulis ingat betul jika dia tak menulisnya. Bentar-bentar, aku ingat dulu. Emangnya aku tadi gambar hati? Perasaan enggak deh. Apa aku lupa? Kalaupun aku gambar bentuk hati, gak mungkin serapi ini. Ucap Daun membuka lembaran-lembaran buku diary-nya dan membandingkan gambaran-gambaran bentuk hati yang ia buat sebelumnya. Dan memang benar, sangat berbeda. Gambaran hati ini lebih rapi dari gambar hati coretan Daun. Pertanyaannya, siapa yang menggambar hati di buku diary-nya ini? Apa mungkin bos up? Tapi bos up jarang sekali masuk ke ruangan wardrobe, kecuali jika ada pemotretan. Itu pun jarang. Oh iya, Daun baru ingat. Jika kemarinan dia sempat masuk ke ruangan wardrobe mencari sisir. Itu pun kepepet. Dan sore itu diary-nya aman-aman saja. Berarti bukan. Lantas siapa? Di antara karyawan lain yang sering masuk wardrobe adalah In dan Parmin cleaning service. Ya, dua orang itu yang harus dicurigai karena dua orang itu yang suka masuk ke ruangan wardrobe. Ah, tidak juga. Kadang karyawan lain yang di depan juga ikut membantu pemotretan dan sering keluar masuk ke ruangan wardrobe. Daun jadi pusing, Daun jadi malu. Pasti orang itu sudah membaca buku diary-nya. Ada kekhawatiran dalam hati Daun. Duh, siapa sih yang mergokin diaryku? Apa ada pemuja rahasia? Apa ada di studio yang diam-diam suka sama aku? Tapi siapa? Masa In? Gak mungkin ah. Parmin, Mevi, Nuri. Ah gak mungkin. Mereka kan tahu aku gak suka cewek. Terus siapa? Siapapun dia, kalau sudah membaca buku diaryku, artinya dia sudah tahu rahasiaku. Iya, kalau dia suka beneran sama aku. Kalau cuma iseng, bisa bahaya kalau sampai dia ngadu ke bos tentang perasaanku. Lalu bagaimana kalau sampai bos tahu dan mecat aku? Enggak. Pecat sih gak mungkin. Aku tahu, bos baik. Tapi malunya itu loh. Duh, gak bisa. Besok, aku harus cari nih orang. Akan aku bikin perhitungan sama dia. Berani-beraninya dia buka diaryku. Lancang. Tok tok tok. Daun? Ya bu. Udah tidur belum? Belum bu. Cekrek. Ada apa bu? Aduh, kamu mau tidur nyemil coklat. Tapi ini coklat sehat bu. Coklat mehong. Dikasih bos up. Jadi jangan khawatir. Tuh, yang ngasih kamu coklat orangnya di bawah. Hah? Iya, kamu dicari bosmu. Ngapain dia kesini? Ya mana ibu tahu. Kamu ada bikin masalah gak di kantor? Gak ada. Ya udah buruan temuin. Dia sama siapa bu? Sama In? Sendiri. Dek. Seketika Daun buru-buru turun ke lantai 1. Dan begitu sampai, Daun melihat bos up duduk sembari melihat foto masa kecil Daun. Bos? Daun, syukurlah kamu gak keluar malam ini. Hehe, iya bos, lagi gak ada acara dan malas keluar. Malas keluar? Tapi gak malas nyemil coklat. Hehe, iya bos, ini baru ngemil coklatnya bos. Enak banget bos, lembut, manisnya enak, melted. Makasih ya. Naap, kopinya. Makasih, repot-repot. Gak repot. Naap dadakan. Kalau bilang dulu kan ibu bisa masak. Makasih bu. Justru saya mau minta izin mau ngajak Daun nemenin saya keluar bentar. Oh iya gak apa-apa. Ya sudah, saya mau lanjut bikin pesanan kue dulu. Iya bu. Ya, setelah ibu Daun ke belakang, kini keduanya berdua. Daun gugup dan penasaran.
Ada gerangan apa? Bosnya menemuinya. Bos, minum. Oh, iya, makasih. Ucap Bos Up meneguk kopinya. Ada apa, Bos? Apa ada masalah di kantor? Gak ada. Kebetulan Mas suntuk. Dan tadi Mas gak sengaja lihat bakso sumsum yang lagi viral di FYP. Dan kebetulan lokasinya deket-deket sini. Jadi Mas pengen kamu nemenin Mas makan di sana. Karena Mas gak tahu tempatnya. Oh, aku tahu. Tapi aku yang deket aja belum sempet cobain. Kalau begitu kita cobain bareng. Iya, Bos. Kirain ada masalah di kantor. Kalau ada masalah di kantor, Mas pasti telepon kamu. Iya sih. Oh iya, Bos. Apa ada anak-anak yang ngomong sesuatu sama Bos tentang Dawn? Ngomong apaan? Eh, nggak apa-apa, Bos. Lupain. Ada apa, Don? Nggak apa-apa. Jujur aja, bilang sama Mas. Nggak apa-apa kok. Lah, gimana sih? Bos, besok pagi Dawn boleh ngecek CCTV nggak? Tumben, ada apa? Apa ada barang kehilangan? Oh, nggak ada, Bos. Nggak ada, aman. Terus? Dawn mau lihat hantu. Kali aja ada penampakan. Penampakan? Iya, soalnya Dawn baru saja menemukan sesuatu yang aneh dan janggal yang Dawn temui di ruangan wardrobe. Apa itu? Ada deh, pokoknya Dawn merinding dan Dawn mau cek. Kali aja ada penampakan sosok yang masuk ke ruangan wardrobe. Ada-ada aja kamu. Besok kamu masuk aja ke ruangan Mas, lihat sendiri. Hehe, makasih Bos. Sama-sama. Ucap Bos Up menyeruput kopinya. Bos cakep banget malam ini, kayak mau ngapel aja. Terus malam kemarin, Mas gak cakep gitu, biasa aja. Ya cakep, cuma mau beli bakso aja udah kayak mau ngapel. Anggap aja ngapel karyawan sendiri. Hehe. Di kosan, di kamar In sendiri, setelah selesai mandi, In yang kini diam di kamarnya itu sedang sibuk dengan laptopnya, mengedit foto sembari membaca pesan dari X yang sedari tadi mencoba menelponnya. Namun In tetap mengabaikannya. Ya jujur, setelah In menyiram X tadi, In lagi-lagi merasa kasihan. Itu karena bukannya X marah dan membalas karena sudah dipermalukan di depan anak baru, namun X justru dapat mengkontrol emosinya, bahkan tak tahu malu dan malah ngaku-ngaku cowok In. Antara kesal namun campur senang. Kenapa In senang? In sendiri juga tak tahu. Bahkan In senyum-senyum sendiri saat mendengarnya dari dalam kamar mandi. Dan saat In hendak membalas pesan X, In mendengar teriakan On yang memanggil X dari kamarnya. X, lo ngapain di dalam? Nongkrong yuk ke warung, nunggu nasi goreng lewat, teriak On. Cekrek, ya pintu kamar X terbuka. In mendengar suara langkah kaki X mendekati pintu kamar In. X, mau ngapain? Gak usah ngajak In, percuma, paling dia udah tidur. Dahlah, jangan cari perkara lagi daripada gayung melayang lagi. Ya sudah. Ya, X hampir saja mengetuk pintu kamarnya dan merasa takut jika membangunkan In sangat beresiko menimbulkan hipertensi. X pun memutuskan urung mengajak In. Dan setelah X pergi, In mendengar suara anak baru yang lewat di depan kamarnya. Cie, kamu dari tadi liatin cowok itu terus. Cakep ya, Bang X. Gak boleh. Tadi kan katanya udah punya cowok. Shh. Tapi tadi kata Bang Off bohong. Bang In gak suka sama Bang X. Orang Bang In udah punya cowok kok. Jangan ya Dek ya, jangan. Pokoknya aku gak setuju. Baru ngekos jangan bikin masalah. Jangan jadi pelakor. Kan bukan laki orang. Ah, udah. Mandi sana. Gue balik dulu ya. Ya, thanks ya. Di tukang bakso. Ya, karena lokasi bakso berada di dalam sebuah gang kecil dan tak dapat dilalui mobil, maka Dawn mengajak Bos Up naik motornya saja menuju lokasi bakso. Dan Mas Up senang memeluk Dawn saat Dawn memboncengnya. Dawn sendiri jadi panas dingin saat merasakan pelukan bosnya itu. Masih jauh, Dawn? Enggak kok, masuk-masuk gang. Bentar lagi juga nyampe. Pegangan bos, habis ini lewat turunan. Ucap Dawn modus. Namun yang dimodusin senang-senang aja. Set. Awas dong, banyak anak kecil, pelan-pelan. Iya bos. Nah, itu dia bos. Ah iya, rame banget. Iya bos, harus antri.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh Mas nggak lagi sibuk. Di dalam antri, kita duduk di lesehan aja ya. Bentar ya bos, bos duduk aja, biar Daun yang pesenin. Bos mau bakso apa? Sum-sum ya? Siap. Ya, Daun pun mengantri. Malam ini Daun senang sekali karena bosnya tiba-tiba datang, meski hanya sekedar berburu kuliner. Daun lagi-lagi teringat siapa yang menggambar hati di diary-nya. Daun lagi-lagi mencurigai bos up. Namun baru saja melihat bos up, bos up sedang ngobrol sama cewek. Dan keduanya terlihat cepat akrab. Daun jadi cemburu, dan rasa cemburunya membuat ia jadi yakin. Tidak mungkin bos up yang menggambar gambar hati. Tidak mungkin bos up kurang kerjaan, dan tidak mungkin dia menyukainya. Apalagi bosnya terlalu ramah dan friendly pada cewek-cewek cantik seperti yang Daun lihat saat ini. Ya, Daun yang masih mengantri itu seketika menulis status pada WA-nya dengan caption, mau cemburu, tapi bukan siapa-siapaku. Seketika In dengan cepat melihat dan mengomentarinya. Ciah, cemburu sama siapa lo? Lo lagi jalan berdua ya? Sialan, kagak ngajak-ngajak lo pada. Pilih kasih. Pilih kasih apaan? Itu, lo lagi sama bos kan? Tahu dari mana? Itu, di status bos. Seketika Daun mengecek status terbaru bos up. Dan begitu Daun mengintipnya, seketika Daun tersenyum saat bos up memfotonya diam-diam saat sedang berdiri mengantri. Ya, ternyata sekalipun bos up sedang ketawa-ketiwi bersama cewek-cewek cantik, namun dia masih sempat-sempatnya mengabadikan momen Daun yang sedang antri. Tapi Daun tak mau GR. Itu kan wajar. Siapapun berhak mengabadikan momen sesuka hati. Wajar. Ya, lagi-lagi Daun positive thinking, meski dalam hati tersenyum salting. Woi, kalian pacaran? Ngaku, pesan In yang masih kepo. Apaan sih? Fitnah. Orang aku aja nggak tahu bos up tiba-tiba datang ke rumah cuma minta antar beli bakso. Ini baksonya deket rumahku. Kalau nggak percaya, sini aja nyusul. Ajak aja noh, Mr. X sekalian kalau iri. Ih, ngapain bawa-bawa Mr. X? Nggak bisa. Apapun alasannya, gue tetap curiga. Ih, percaya syukur, nggak percaya ya udah. Ngapain percaya sama lo, musrik? Intinya, si bos udah mulai pilih kasih. Besok gue mau bekerja. Terserah, resign aja sekalian. Ya, Daun pun cekikikan dan akhirnya mendapat giliran. Di warung Maspul. Di warung Maspul, ya malam ini On, Off, dan X sedang nongkrong menunggu nasi goreng lewat, sembari main kartu. Dan Maspul sendiri masih sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti. Saking sibuknya sampai tak menyadari jika HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Maspul, beli garam, sekalian sama bayar utang. Berapa ya utang gue? Tanya cewek anakku sebelah. Bentar, tak hitung dulu. Ya mas. Duh, mana kalkulatorku tadi? Kebiasaan hilang. Ah, pakai HP aja. Seketika Mas Pul senang saat melihat notif pesan dari Pus yang sudah 15 menit yang lalu. Mas, lagi ngapain? Seketika Mas Pul tersenyum, entah kenapa belakangan ini Pus lebih sering menghubunginya. Mas, berapa utang gue? Sorry. Malah senyum-senyum, Cie. Lagi chattingan sama ceweknya ya. Oh, bukan. Ini totalnya 95.000. Ah, nih 100, yang 5.000 kerupuk. Yah, makasih. Ya, Mas Pul langsung membalas pesan Pus. Biasa Pus, lagi ngelayanin pembeli. Emang kamu ngelayani ommu? Mas jangan gitu. Sekalipun gue lagi melayani om, tapi gue tetap lebih menikmati tidur sama mas. Sekalipun hanya sekedar tidur dan gak ngapa-ngapain. Pus, kamu gak dimarahin om kamu chattingan sama mas. Orangnya lagi teler mas, habis 2 ronde. Pus, mas kangen sama mas. Mas Pul, obat nyamuk. Oh iya. Ya, Mas Pul kembali melayani pembeli. Namun setelah Mas Pul melayani dan Mas Pul mencoba mengecat kembali, namun Pus hanya membaca dan tak membalas. Pus, yah, chattingan sama Pus, ucap On ngintip. On, iya nih, kok gak dibales lagi ya? Apa omnya bangun ya? Lagian, ngapain mas ganggu? Kan dia lagi kerja mas. Mas gak ganggu kok, gak pernah berani.
Orang dia yang duluan ngechat, tapi baru aja chattingan udah gak dibales. Udah biarin aja. Tuh, nasi gorengnya habis ini nyampe. Baru dia berhenti di depan tuh. Mas pesenin juga on. Iya, ntar juragan X yang beliin. Duh, gak bangkrut apa? Ekstraktir terus-terusan, kasian. Sampai 7 turunan juga gak bakal habis kali orang kaya, ucap on sembari ambil keripik. Andai saja si Pus ikut nongkrong, pasti makin asik. Sabar mas, pasti suatu saat dia kangen nongkrong kayak gini. Mas, numpang kencing dong, ucap X. Oh masuk aja X, belok kiri. Oh iya mas. Ya tak lama kemudian, nasi goreng pun tiba dan berhenti tepat di warung Mas Pul. Di kamar In sendiri, In yang belum selesai mengedit foto itu kini perutnya keroncongan. In tiba-tiba pengen nasgor, pasti tukang nasgor udah mangkal di depan warung Mas Pul. Eits, namun In baru ingat jika X dan juga yang lain pasti sedang nongkrong. Dan pasti gak cuma X, In, dan On, tapi juga rame anak-anak kos sebelah yang antri di warung Mas Pul beli nasgor. Dan itu membuat seorang introvert seperti In jadi malas jika harus menunggu mengantri dan kumpul-kumpul. In yang awalnya hendak beli nasgor itu urung dan memilih GoFood. Namun makanan langganannya sudah tutup. Mau keluar malas. Beruntung masih ada stok mie instan di kamarnya. Namun saat In hendak mengambil 1 mie kuah dan 1 telur, suara On menggedor kamar Like. Tok tok tok. Like, nih punya lo. Makasih bang. Tak lama kemudian suara langkah kaki On mendekati kamarnya. Tok tok tok. In, buka pintu lo. Udah tidur? Cekrek. Mau apa? Mau ngantri nasgor dari X buat lo. Thanks. Seketika In mengambil bungkusan nasi goreng, lalu menutup pintu kamarnya, lalu bersandar di balik pintu, mendongakkan kepalanya, meringis dan tersenyum. Bentar-bentar, Mimin kok ikutan senyum-senyum sendiri ya? Di warung Mas Pul sendiri, X sedang menunggu bagian nasi gorengnya sendiri. Mbak Lastri, nasi goreng, sapa X pada Mbak Lastri yang baru pulang. Makasih X, udah makan. Oh iya mbak. On, gimana? Udah lo kasih nasgornya? Udah. Apa dia bilang? Makasih. Terus nutup pintu. Udah gitu doang. Emang lo ngarep dia ngomong apaan? Cuek-cuek aja. Iya juga sih. Gak apa-apa, asal dia mau nerima. Ini nasi goreng lo On. Siapa lagi yang belum? Udah semua Ek. Nih Ek, pakai piring mas, biar enak, ucap Mas Pul. Oh iya mas, berarti ini punya gue? Iya. Nih bang, duitnya. Makasih. Dan baru saja X hendak menyuapkan sendok ke mulutnya, HP-nya berbunyi. Tanda pesan masuk dari In. Boleh minta tolong gak? Seketika X terkejut senang dan langsung membalasnya secepat kilat. Minta tolong apa sayang? Bawain gue teh pucuk sama kerupuk ke kamar. Siap, laksanakan. Kenapa X? In nyuruh gue bawain teh pucuk sama kerupuk. Nih ya mas, duitnya, gue duluan ya. Set, ucap X mengambil kerupuk sama teh pucuk lalu pergi dengan membawa piring nasgornya ke kamar In. Tok tok tok. In, cekrek. Masuk. Kirain lo udah tidur. Lo lagi ngapain? Ngedit. Brak, ucap In menutup pintu dan keduanya makan bersama. Oh, belum kelar? Belum. Gue temenin lembur ya. Jawab In singkat, menyendokkan nasgor ke mulutnya dan sembari mengedit foto. Jadi, kapan pemotretan gue? Lusa. Oke. X. Iya sayang. Kalau makan jangan jatuh-jatuh, ucap In melirik X. Kagak, bersih kok. Emang gue bocah makan jatuh-jatuh? Santai. Kalau ada yang jatuh, gue bersihin dah, tanggung jawab. In menatap X, lalu kembali makan sembari mengedit. In, gue boleh nanya gak? Enggak. Kalau makan, makan aja. Gak usah banyak nanya. Kalau lo kebanyakan nanya, lo keluar dari kamar gue sekarang juga. Iya, gue diem dah. Gue gak nanya lagi. Ya, keduanya makan bersama.
X tak berani bersuara, yang terdengar hanya suara piring sendok dan juga kriukan kerupuk. Hingga kemudian HP In berbunyi. Out menelpon. Yah, weh, lagi dinner sama bini nih. Nah gitu dong. Ini gue lagi makan. Gue gak keluar, males. Gue cuma makan nasgor. In, makan dulu. Tutup telepon, tutup laptop. Giliran gue gak dikasih ngomong. Bacot, kamar siapa? Kalau gak mau peraturan gue, keluar. Iya. Sorry Ot. Iya, nanti gue kabari lagi. Oke. Tut. In, taruh mana? Situ aja, ntar gue beresin. Oke. Ya, X pun diam-diam duduk dan mendekat di sebelah In. Mau ngapain? Gak apa-apa. Lihat lo ngedit aja. Keren editannya. Ucap X sembari menidurkan kepalanya di atas meja. Lo liatin editannya apa liatin gue? Liatin lo. Kapan lagi dapat kesempatan kayak gini? Langka. Ini juga tumben-tumbennya lo nyuruh gue kesini. Ada apa, In? Apa lo udah mulai jatuh cinta sama gue? Ngaku aja, In. Plak. Aduh, In, asal geplak aja lo. Makanya, jangan kepedean. Gue nyuruh lo kesini mau ngasih tahu contoh-contoh foto gue yang hampir sama dengan tema yang mau lo pakai buat pemotretan lusa. Oh ya, mana? Ya sabar. Gue selesaiin editan gue dulu. Siap. Kirain lo kangen sama gue. Gak usah GR lo. In, lo cakep banget tau. Andai lo mau jadi boti gue. Boti pala lo, gue top ya. Kan bisa dikondisikan, In. Kondisi gue selama ini baik-baik aja sebagai top. Gak ada kepikiran jadi boti. Body gue emang kecil, tapi punya gue bisa diadu. Mana? Coba lihat. Gue siap diadu. Punya lo boleh lebih gede, tapi urusan panjang menembus ke jantung. Mantan gue juga awalnya ngaku top, bodinya keker, punyanya juga panjang, tapi gak bakal kepake kalau musuh gue. Ujung-ujungnya nungging juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita adu kekuatan? Maksud lo, adu kekuatan gimana? Adu panco? Adu ngocok? Lah, In. Jangan macam-macam sama gue. Kalau lo mau jadi cowok gue, lo harus mau jadi bot gue. In, serius? Tapi, gue harus senang apa susah ya? Kenapa? Lo gak sanggup kan? Kalau lo gak sanggup, berarti lo gak secinta itu sama gue. In, gue cinta. Tapi, In, apa gak ada persyaratan lain selain jadi bot? Jalan-jalan ke luar negeri maybe? Nonton konser favorit lo? Atau nonton bola? Biar lo punya pengalaman. Bagi gue, gak ada kepuasan yang bisa menggantikan kepuasan menjebol keperawanan bool top. In, mau sedikit cerita nih, tapi lo jangan marah dulu ya. Gue bukan bermaksud ngerendahin lo, tapi gue pernah punya temen top yang punya pengalaman ketemu top juga. Awalnya emang gak mau jadi bot, tapi begitu teman gue menampar pantatnya dengan segepok uang, pantatnya terbuka dengan sendirinya. Lo mau beli bool gue, jangan ngimpi. Gue bukan golo ya. Kalau gue mau, udah dari dulu. Tapi sorry, gue bukan homo murahan. Gue masih punya harga diri, dan lo gak bisa bayar harga diri gue. Kalau lo mau bayar gue, jangan pakai uang. Bayar pakai pantat lo. Di warung bakso, Up dan Down masih menikmati baksonya. Semakin malam, warung bakso semakin ramai. Bos Up diam-diam memperhatikan Down yang menyeruput sumsum dari tulang sapi. Nambah, Down? Oh, makasih bos. Cukup kenyang. Kalau kebanyakan, nanti takut mencret lagi. Gak cuma mencret, tapi takut kolesterol. Sekali-kali. Cukup bos. Bos gak nambah? Kenyang juga. Sorry, ucap seorang cewek yang tak sengaja menyenggol Up sampai kuah bakso itu mengenai bajunya. Oh, it's okay mbak, gak apa-apa. Aduh mas, maaf. Gak apa-apa, serius, beneran. Ya udah, sorry ya mas. Iya gak apa-apa. Bos, jadi basah bos, mana banyak cabenya. Gak apa-apa, bentar lagi mas langsung pulang aja, udah malam. Pulang dalam keadaan baju kotor kayak gitu? Kan mas naik mobil dan gak mampir kemana-mana kok.
Iya sih. Ya udah deh, kita pulang. Nih, kamu bayar sana. Ucap bos Up memberi uang pada Daun dan Daun membayarnya. Tunggu bentar ya bos. Ya, Daun pun membayar. Lalu setelah membayar, Daun kembali menghampiri bos Up yang sudah menunggunya di motor. Sini, biar mas yang bonceng. Kalau mas di belakang, nanti baju mas nempel sama kamu. Oh, iya bos. Ya, keduanya pun naik dan motor pun jalan. Bos, nanti kapan-kapan aku mau gantian traktir bos. Beneran? Iya, tapi jangan di restoran ya bos. Nanti aku bangkrut. Gak mampu aku. Kan kamu yang traktir. Ya terserah kamu. Hehe. Oh iya bos, si In tadi ngecat. Katanya iri. Katanya bos sekarang pilih kasih. Kata siapa? Dia juga sering bos ajak makan kok. Iya, tapi dia curiga. Curiga apa? Curiga kita pacaran. Kamu marah? Enggak, ngapain marah? Kenyataannya enggak kok. Waduh, hujan bos. Pegangan Daun, bos mau ngebut. Hati-hati bos, banyak anak kecil di gang. Pelan aja. Set. Daun seketika refleks memeluk bos Up-nya. Dan bos Up tersenyum senang. Sekalipun hujan deras membasahi keduanya. Dan tak lama kemudian, motor Daun sampai. Naap, bajunya basah semua. Waduh, iya bos, celananya juga. HP aman bos. Ah, aman. Maaf, gak usah pulang. Nginep sini aja sama Daun. Ucap Daun terlihat panik. Oh, gak apa-apa, saya naik mobil. Tapi nanti mobilnya basah bos. Lagian hujannya gak main-main, deres banget, takut banjir. Udah gitu petir lagi. Iya Naap. Gak apa-apa Daun, mas nginep sini. Gak apa-apa bos. Hehe, ucap Daun salting. Ya sudah. Ayo bos, jangan sungkan-sungkan. Bos pakai baju Daun aja. Baju Daun gede-gede kok, pasti cukup. Ya, Daun pun mengajak bos Up naik ke lantai 2 ke kamarnya. Cekrek. Masuk bos. Bentar, Daun cariin kaos sama celana pendek Daun. Makasih. Ya, Daun pun memilihkan kaos yang size-nya lebih besar dan adem. Juga celana pendek untuk bos kesayangannya. Dan begitu Daun menemukannya, sedek. Bos. Seketika Daun melihat bosnya itu membuka bajunya. Tubuh basah terkena air hujan itu sungguh sedap dipandang. Six-pack sih enggak, tapi padat dengan dada bidang dan otot lengan yang kokoh. Yang membuat Daun menelan ludah. Baru kali ini Daun melihat tubuh bosnya terbuka. Kenapa Daun? Oh, enggak apa-apa. Badan bos bagus, biasa aja. Ini bos, kaos sama celananya. Perlu CD sekalian gak bos? Barangkali CD-nya basah. Oh, untung saja aman. Kolor emas juga masih kering. Oh, iya bos. Ya, bos Up pun memakai kaos di depan Daun. Dan begitu bos Up menurunkan celananya, set, Daun seketika mengalihkan pandangannya. Lalu sembari merapikan ranjang dan memasukkan buku diary-nya ke dalam lagi. Kemudian berjalan mengambil selimut besar yang ada di lemari. Entah mengapa, malam ini Daun sangat gugup. Belum apa-apa sudah merinding. Tok tok tok. Seketika pintu kamar Daun terketuk dan Daun berlari membuka pintu. Cekrek, Bu. Ini teh sama kuenya, kali aja buat begadang. Makasih Bu. Sama-sama, anggap aja rumah sendiri ya. Makasih. Brak, pintu pun tertutup. Bos, minum dulu, biar gak dingin. Sama cobain kue bolu buatan ibu. Ibu kamu suka bikin kue? Iya, kebetulan ada order. Oh, cobain bos. Makasih. Enak. Hehe. Emang kamu mau begadang? Ngapain? Hah? Iya, tadi ibu kamu bilang, siapa tahu mau begadang. Kamu biasa begadang? Begadang ngapain aja kamu? Oh, gak ngapa-ngapain sih bos. Cuma nyalorin hobi aja. Hobi apaan? Ada deh, kepo. Mas tahu. Pasti nonton drakor. Bukan. Baca novel? Bukan juga. Terus apa? Cowok feminin kayak kamu gak mungkin begadang nonton bola. Atau nonton tinju. Atau jangan-jangan nonton bokep. Enak aja. Emangnya si In yang di kantor suka nonton bokep? Terus apa dong? Mas tahu.
Hobi anak muda zaman sekarang. Apa bos? Sleep call. Ih, sleep call sama siapa? Pacar aja gak punya. Ya terus apa dong? Ada deh. Malam ini saat ada Mas, hentikan dulu hobimu. Jangan begadang. Mending kita istirahat. Selain besok ada pemotretan, besok kita juga harus persiapan buat lusa pemotretan Mr. X. Oh, iya bos. Silakan bos. Makasih. Ya, keduanya pun naik ke ranjang. Daun deg-degan. Maaf ya bos, kalau ranjangnya kurang besar dan kurang empuk. Empuk kok, nyaman. Temenmu sering nginep sini. Belum pernah bos, baru bos yang tidur di kamar Daun. Dek. Hah? Serius Daun? Iya. Emang kamu bisa tidur dan nyaman kalau ada orang di samping kamu, sedangkan kamu tidak terbiasa? Bisa-bisa aja, nyaman-nyaman aja. Semasi Daun mengenal baik orang itu. Apalagi jika orang itu adalah apa? Adalah maksud Daun. Apalagi kalau orang itu bos. Ya mana mungkin aku nolak, gila aja, ntar bos mecat lagi. Ya enggak lah, masa perkara numpang tidur aja dipecat. Ya sudah, kita tidur. Iya bos, selimutnya bos, ucap Don menyelimuti bosnya. Makasih. Oh iya bos, jangan kaget ya. Kaget apa Don? Daun suka kalau tidur, tingkahnya suka aneh-aneh. Daun takut tiba-tiba suka jumpalitan. Kaki di kepala, kepala kadang di kaki. Takutnya, nih kaki bisa-bisa di kepala bos. Asal nggak nendang aja. Kalau kepala di kaki, kaki di kepala, Mas bisa mindahin. Kalau Don nggak sengaja meluk, gimana? Ucap Don jujur, tapi juga setengah modus. Kalau nggak sengaja meluk, ya Mas peluk balik. Dek. Kenapa Don? Kan sama-sama cowok, kamu takut? Enggak sih. Kalau Mas yang sengaja meluk kamu, gimana? Ya kan dong tidur, mana tahu, mana kerasa. Toh juga nggak disengaja. Ya udah, nikmati aja. Ya udah, Mas sengaja aja, biar nggak nunggu nanti. Bos, seketika Don terkejut saat Bos Up menarik pinggangnya dan memeluk tubuhnya. Diem, Mas dingin kehujanan. Dah tidur, jangan banyak komplain. Jangan coba-coba menolak perintah atasan. Kalau nggak mau bos pecat, baru tahu rasa. Ya, Daun pun tak berkutik, tak bersuara dan tak bergerak. Daun hanya pasrah, menikmati pelukan hangat bos tampannya. Daun pun membatin dalam hati. Jangankan dipeluk bos, diapain aja Daun pasrah malam ini sama bos. Love you bos. Di kos In, di kamar In sendiri, In baru saja selesai mengedit. Waktu telah menunjukkan waktu jam 1 malam. In melihat X yang ketiduran karena kelamaan nungguin In. Ya, setelah perdebatan dan persyaratan In tentang role, X seketika kicep dan tak banyak bicara. Sepertinya X bingung memutuskannya. Saking bingungnya mencari jalan keluar permasalahan keduanya sampai membuat X ketiduran. In yang melihat X terkulai lemas itu tersenyum geleng-geleng. In menutup laptopnya. Entah kenapa In tak tega membangunkannya, apalagi mengusirnya. In mau tak mau terpaksa membiarkan X tidur bersamanya. Ya, In pun lalu ambil selimut dan menyelimuti tubuh X, kemudian rebahan di sampingnya. In diam-diam menatap dan membatin dalam hatinya. Sorry X, gue gak mau jadi boti. Di kamar Daun sendiri, Bos Up terbangun dan begitu terbangun, Up melihat Daun lepas dari pelukannya dan menemukannya tengah tertidur dalam keadaan duduk bersandar di kepala ranjang dengan pensil yang terjatuh dan buku diary yang tergeletak di pangkuannya. Up tersenyum. Jadi ini hobi yang membuatnya begadang setiap malam. Rupanya Daun belum benar-benar tidur saat Bos Up memeluknya tadi. Sedangkan Up sendiri saking nyaman dan hangatnya sampai membuatnya terlelap. Up bangun itu disebabkan karena sumber kenyamanan dan kehangatannya itu lepas dari pelukannya. Ya, sebelum Up memindahkan tubuh Daun, Mas Up mencoba mengintip dan membaca updatean tulisan terbaru Daun. Dan begitu Bos Up membuka buku diary-nya. Dear Diary, lihat-lihat, malam ini dia tidur bersamaku. Lihat betapa tampannya wajah polosnya saat dia tidur. Lihat,
Aku mengelus keningnya, tapi dia tak bangun. Apa aku harus memperlihatkan padamu jika aku mengecup bibirnya yang setengah terbuka? Ah, tidak. Sepertinya itu terlalu ekstrim. Apa kau tak dengar jika dia hampir memecatku kalau sampai aku menolak pelukannya? Lantas, bagaimana jika aku diam-diam kurang ajar padanya? Atau biarkan saja aku yang menunggu, dia yang diam-diam menciumku. Halu. Seketika Up tersenyum, lalu meletakkan perlahan-lahan buku diary Dawn, mendekati Dawn yang sedang tertidur duduk bersandar dengan kepala yang terjatuh setengah merunduk. Hingga kemudian, ya, akhirnya Up dapat merasakan bibir karyawannya pemuja coklat itu. Bibir itu manis semanis coklat. Dawn masih tak sadar. Sepertinya tidurnya sangat lelap. Entah karena saking ngantuknya atau karena saking lembutnya ciuman bosnya. Sampai tak membangunkannya. Ya, intinya malam ini bosnya bermain cantik. Namun karena merasa aman, membuat Up lambat laun menambah daya, menambah kecepatan, dan juga frekuensi ciuman yang membuat Dawn tiba-tiba bergerak. Set, Up seketika pura-pura tertidur dan pura-pura terbangun mengigau, menggerayangi ranjang. Wah, waduh, jangan sampai bos bangun. Aku harus beresin diaryku. Ya, Dawn seketika buru-buru memasukkan diarynya ke laci, hingga kemudian, set, pluk. Ya, Dawn kembali masuk ke dalam selimut dan kembali memeluk Bos Up. Dan Bos Up pun membalas pelukannya hingga saat tubuh keduanya bersatu dan menempel. Seketika Dawn panik saat merasakan benda keras di bawah sana. Ya, Bos Up tegang. Benda itu menekan perutnya. Dawn hanya bisa berdoa, semoga malam ini tak terjadi apa-apa. Dawn belum siap kehilangan keperawanannya meski pada orang yang dia sayanginya. Di warung Maspul. Di warung Maspul sendiri, Maspul belum tutup padahal sudah pukul 1:30 malam. Itu karena masih ada pembeli yang datang silih berganti. Dan setelah melayani pembeli terakhir dan dirasa jalanan sudah mulai sepi, ditambah rasa kantuk dan lelah yang mulai menyerang, Maspul pun kini memutuskan untuk tutup. Dan begitu Maspul baru saja hendak menutup pintu, sebuah mobil tiba-tiba saja berhenti tepat di depan warungnya. Dan begitu Maspul melihat penumpang itu turun dari mobil, Mas, Pus, seketika rasa kantuk Mas Pul hilang seketika saat melihat Pus datang. Udah tutup? Iya, baru aja. Kamu sendiri? Iyalah, naik GrabCare. Lah Omu kemana? Bukannya kamu lagi jalan sama Omu? Gue kabur mas. Hampir aja gue ketangkep. Ketangkep siapa? Polisi? Ketangkep sama bininya, sama orang-orang suruhannya. Waduh Pus, kalau udah kayak gini, kamu masih gak kapok? Resiko mas, gak sering kok. Lagian bukan salah gue, salah lakinya sendiri. Tetap aja kamu salah, mau sama laki orang. Ya lakinya mau sama gue kan jualan mas. Kalau mas kaya, mas crazy rich, mas akan beli kamu. Dan gak akan mas biarin kamu kerja kayak gini lagi. Gak perlu jadi crazy rich mas buat beli gue. Cukup jadi crazy love buat gue. Mas gak perlu ngeluarin sepeser pun kalau mas mau nyobain tubuh gue. Mas bisa pakai kapanpun mas mau. Jangan samain mas sama gadungmu, karena kamu bukan golo di mata mas. Ucap Mas Pul menutup pintu. Mas marah sama gue. Kok mas cemburut sih gue datang? Bukan marah, tapi mas takut kalau terjadi apa-apa sama kamu. Iya mas, gue ngerti. Gue ngerti kok kecemasan sama kekhawatiran mas. Ucap Pus memeluk Mas Pul dari belakang. Ya sudah, ayo tidur. Besok kamu pagi-pagi harus ke kantor. Mas lupa. Lupa apa? Kan besok gue libur. Kan Pus janji mau ngajak mas jalan-jalan. Dan mas tutup warung. Oh iya, terus kerjaan kamu sama om kamu? Bisa diatur buat mas. Makasih ya. Sama-sama. Kamu udah makan Pus? Mau tak buatin mie? Mau kopi? Gak mau makan, gak mau minum. Maunya kelon sama mas. Pus, jangan macem-macem. Mas gak mau. Apaan sih mas? Ucap Pus mendorong Mas Pul ke ranjang, lalu memaksa menyingkap kaos Mas Pul. Pus, mau apa Pus? Aduh, geli Pus.
kumat. Ah, kangen banget sama ketek Mas. Mood buster gue. Ya, Pus mengendus-endus ketek Maspul sampai Maspul menggelinjang kegelian. Pus, aduh, geli. Cukup Pus, udah gak tidur-tidur ini, ucap Maspul kegelian saat Pus mengangkat kedua tangan dan mengendus ketek kanan dan kirinya secara bergantian. Tak hanya ketek, lambat laun endusan Pus berjalan ke puting dan dadanya hingga saat Pus tak sengaja menduduki Maspul. Mas, Mas ngaceng ya? Aduh, aduh, gue ditendang. Mas gak ngaceng kok, Mas kebelet kencing, ucap Maspul terbirit-birit berlari ke kamar mandi dan Pus mengikutinya. Mas, baru diisep keteknya, udah tegang, apalagi diisep yang lain. Kalau gitu, Mas tidur di kamar mandi aja dah.